Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Dan di video kali ini, setelah sekian lama, akhirnya gue mau update tentang COVID-19 di Korea Selatan. Jadi hari ini, tanggal 28 April, adalah 100 hari semenjak Korea Selatan pertama kali konfirmasi kasus COVID-19 nih. Oke, jadi gue akan flashback secara overall 100 hari ini perkembangannya di Korea Selatan itu gimana. Dan juga gue akan bahas tentang apa sih yang terjadi antara Korea Selatan dan Indonesia yang ada kaitannya dengan COVID-19. Oke, jadi pada lama-lama langsung aja kita mulai yang pertama ya. Seperti yang tadi gue udah sebut, hari ini adalah 100 hari semenjak kasus pertama COVID-19 ditemukan di Korea Selatan, yaitu pada tanggal 20 Januari lalu. Jadi dia ini adalah seorang pendatang dari Cina yang ketahuan di airport nih. Jadi ketangkep di airport dan dia langsung dikarantina setelah itu. Sisanya setelah itu, selama sebulan pertama itu di Korea Selatan, hanya ada 30 orang yang positif COVID-19. Dan kebanyakan itu adalah pendatang dari luar negeri, terutama orang-orang Korea Selatan yang tinggal di luar negeri dan masuk ke Korea Selatan. Kemudian setelah itu ada juga yang positif yang datang dari Singapura, atau dari Thailand, ada juga yang dari Jepang, dan sebagainya. Waktu itu Korea Selatan sangat fokus untuk men-trace sebenarnya orang-orang ini pergi kemana aja. Jadi dilacak menggunakan GPS dari handphone mereka, dan juga penggunaan kartu kredit. Jadi orang ini pergi kemana dan menggunakan kartu itu di mana aja. Jadi mereka melacak tempat-tempat yang didatengin langsung oleh orang-orang yang positif COVID-19 ini. Jadi sejak tanggal 20 Januari hingga tanggal 16 Februari, Korea Selatan itu hanya mengonfirmasi 30 kasus COVID-19 nih guys. Dan terjadilah pada tanggal 17 Februari, di mana pasien nomor 31, yaitu seorang wanita umurnya 61 tahun, itu dikonfirmasi positif COVID-19 untuk pertama kalinya sebagai orang yang tinggal di kota Daegu. Dan yang lebih parah lagi adalah dia itu ketahuan adalah umat dari gereja Shincheonji. Setelah dilacak sebenarnya orang ini pergi kemana aja, ternyata ketahuan kan banyak banget dia pergi ke kebaktian-kebaktian dan juga pergi ke tempat kayak pernikahan dan sebagainya. Jadi akhirnya pemerintah Korea Selatan langsung dengan cepat untuk memeriksa seluruh umat gereja Shincheonji yang ada di Daegu. Nah, setelah itu mungkin banyak dari kalian yang juga tahu kalau misalnya tiba-tiba Korea Selatan mengonfirmasi sangat banyak sekali kasus COVID-19. Dimana pada saat itu Korea Selatan adalah negara kedua yang paling banyak jumlah kasusnya setelah Cina. Peaknya itu adalah pada tanggal 29 Februari, dimana saat itu satu hari aja bisa dikonfirmasi 909 kasus guys. Nah, terus banyak banget kan yang nanya kan, Kak, gimana sih perkembangan pasien nomor 31? Apakah masih hidup? Apakah udah meninggal atau gimana? Oke, jadi gue mau konfirmasi sekalian di sini ya. Jadi pasien nomor 31 itu masih hidup guys. Dan dia sebenarnya baru aja keluar dari rumah sakit pada tanggal 24 April lalu. Dia ini keluar setelah 67 hari dirawat di rumah sakit guys. Which is sebenarnya sangat panjang dibandingin dengan pasien-pasien lain yang pada dasarnya biasa sekitar 3-4 minggu dirawat di rumah sakit. Dan katanya guys, biaya dia di rumah sakit aja nih ya, itu lebih dari 30 juta won alias hampir mencapai 400 juta rupiah guys. Nah, jadi pemerintah Korea Selatan seperti pemerintah Indonesia, untuk pasien yang positif COVID-19 itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Banyak juga suara nih yang bilang dia itu tidak pantas untuk menerima perawatan gratis gitu, karena dia yang menyebabkan banyaknya orang tertular di Korea Selatan. Tapi itu masih sekedar cuma omongan doang sih, belum tahu apakah benar akan digugat apa enggak. Oke, sekarang kita balik lagi ke perkembangan di Korea Selatan ya. Gue akan update, bisa kalian lihat nih ya, mulai dari sekarang. Nah, jadi 20 Februari adalah hari pertama di mana kasus korban jiwa itu muncul di Korea Selatan. Which is pada saat itu adalah 82 orang positif. Kemudian tanggal 4 Maret itu udah melebihi kasusnya lebih dari 5.000 orang nih. Lebih tepatnya adalah 5.328 orang positif di Korea Selatan pada saat itu. Dan pada tanggal 21 Maret, korban jiwa itu sudah melebihi angka 100 orang. Lebih tepatnya ada 102 orang dengan 8.799 orang yang positif. Kemudian pada tanggal 3 April, total kasusnya di Korea Selatan itu melebihi 10.000 orang nih guys. Lebih tepatnya adalah 10.062 orang. Dan pada tanggal 8 April, korban jiwanya sudah melebihi dari 200 orang nih. Oke, jadi sampai sekarang nih ya, belum diketahui siapa yang sebenarnya pertama kali mulai menyebarkan wabah COVID-19 di gereja Shincheonji guys. Dan untuk kasus positif yang ada hubungannya dengan gereja ini, itu mencapai lebih dari 5.000 orang. Di kota Daegu, di mana bisa dibilang epicenter dari wabah COVID-19 ini, dan juga provinsi Gyeongsangbuk-do sekitarnya itu ada 8.000 orang positif totalnya di situ. Which is 75% dari seluruh pasien COVID-19 yang ada di Korea Selatan.
Dan setelah itu muncul berbagai kasus-kasus penyebaran di komunitas, seperti kayak yang pertama mungkin kalian tahu dari di rumah sakit lansia, ada juga di rumah sakit jiwa, kemudian terus ada juga di call center di Seoul, di Guro yang juga sempat sampai kayak ratusan orang yang positif juga tuh. Dan juga ada yang di kantor kementerian dan sebagainya. Jadi hingga tanggal 28 April ini, total pasien COVID-19 di Korea Selatan adalah 10.752 orang. Dengan tambahan kasus pada hari ini adalah 14 orang. Total yang sembuh hingga saat ini ada 8.854 orang, dan yang meninggal dunia ada 244 orang. Sampai saat ini udah dilakukan pemeriksaan terhadap 608.514 orang, guys. Jadi dari antara itu yang positif adalah 10.000-nya. Active case atau kasus yang masih diisolasi atau dirawat di rumah sakit saat ini adalah 1.654 orang. Which is sebenarnya sangat menurun drastis, karena kalau kalian bandingin dengan waktu peaknya, waktu itu bisa mencapai 7.000 orang, sekarang tuh udah di kisaran 1.000-an orang. Dan rasio orang yang udah sembuh itu mencapai 82%. Sekarang gue mau bahas tentang case of fatality rate atau rasio kematian dari kasus ini ya. Kalau kita bandingin dengan total yang meninggal dunia tadi 244 orang, berarti rasio kematiannya di sini di Korea Selatan adalah 2,27%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan umurnya, sebenarnya tetap yang paling parah adalah di umur 80 tahun ke atas, karena rasio kematiannya mencapai 23%, lebih hampir 24%. Kemudian untuk 70-an tahun itu ada di 10-an persen, kemudian 60-an tahun itu ada 2%, 50-an tahun itu 0, sekian ke bawah. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, yang ini satu ini, dari Worldometer, kalian bisa lihat kalau secara linear grafik itu udah mulai melandai. Dan juga secara logaritmik lebih jelas lagi nih, benar-benar sudah melandai. Jadi Korea Selatan itu dari yang pada tanggal 3 April bisa mengonfirmasi sekitar 80-an kasus dalam sehari, itu turun pada tanggal 6 April kemarin ke 40-an kasus. Kemudian pada tanggal 9 April ke 30-an kasus. Dan setelah itu terus turun ya ke angka 10-an kasus. Angka 10-an kasus itu dimulai pada tanggal 18 April hingga sekarang di kisaran 10-an kasus. Nah, cuman kasus dari luar negeri itu terus bertambah sebenarnya guys di Korea Selatan. Untuk pendatang dari luar negeri aja hingga saat ini udah ada lebih dari 1.000 orang nih yang positif. Terutama banyak itu yang dari Eropa dan dari Amerika Serikat. Dan sampai tanggal 25 April kemarin guys, kasus yang dikonfirmasi positif COVID-19 lagi setelah dinyatakan sembuh di Korea Selatan itu mencapai 263 kasus. Jadi memang belum diketahui sebenarnya kenapa mereka bisa positif lagi kena COVID-19. Tapi kemungkinan besar itu adalah virus yang masih tersisa di dalam tubuh si pasien itu dalam jumlah sedikit yang mungkin nggak kedeteksi waktu dicek apakah masih ada virus apa enggak. Tapi setelah mereka pulang ke rumah dan mulai melakukan aktivitas seperti biasa, tiba-tiba imunitasnya turun lagi dan virusnya itu mengganas lagi dan akhirnya dia dinyatakan bisa positif lagi. Jadi kemungkinan besar itulah penyebab kenapa mereka itu bisa dinyatakan positif COVID-19 lagi. Sekarang gue mau ngebahas yang ada hubungannya dengan Indonesia yang terjadi di Korea Selatan, yang ada kaitannya juga dengan COVID-19 guys. Jadi gue akan mulai dari berita yang bisa dibilang kurang baik ya guys. Yang pertama adalah pelanggar karantina mandiri guys. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, kalau misalnya semenjak tanggal 1 April kemarin, Korea Selatan itu mengharuskan semua pendatang dari luar negeri untuk melakukan karantina mandiri. Dan tidak terkecuali ada pendatang dari Indonesia. Jadi ini ada satu orang yang memang harus sebenarnya melakukan karantina mandiri, dan dia harusnya pulang ke daerah yang namanya Ansan. Nah, tapi dia melanggar karantina mandiri ini dengan pergi ke kota lain, dan akhirnya setelah dilacak oleh polisi, ketahuanlah dia ternyata pergi ke tempat kerabatnya di satu kota lain, dan di situ ternyata ada 2 orang lain warga negara Indonesia yang juga ketahuan kalau mereka sebenarnya tinggal di Korea Selatan dengan visa yang ilegal. Jadi Korea Selatan langsung memproses orang ini untuk dideportasi kembali ke Indonesia, dan seharusnya dia itu sudah dideportasi setelah melewati masa karantinanya 14 hari. Jadi setahu gue orang itu udah kembali ke Indonesia. Selain itu ada juga satu orang warga negara Indonesia yang positif COVID-19 di Korea Selatan. Jadi dia itu sebenarnya seharusnya adalah seorang awak kapal yang datang dari Indonesia via Jepang. Jadi pas dia datang di Busan, airport Gimhae lebih tepatnya, dia itu lolos screening di bandara untuk pemeriksaan kesehatan karena dia tidak menunjukkan gejala apapun. Cuman untungnya adalah sebelum dia seharusnya naik ke dalam kapal itu, kantornya itu sudah berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 terhadap dia walaupun dia tidak menunjukkan gejala. Dan setelah hasilnya keluar, dia ternyata
positif COVID-19. Dan ini adalah salah satu kasus positif yang tanpa gejala di Korea Selatan yang adalah warga negara Indonesia, guys. Oke, selain berita yang tadi bisa dibilang kurang baik itu, pasti ada juga berita yang baik ya. Jadi perusahaan-perusahaan Korea Selatan itu banyak memberikan donasi sebenarnya ke Indonesia terkait dengan wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah LG yang sudah mendonasikan 50.000 alat tes COVID-19 PCR ke Indonesia pada awal bulan kemarin. Kemudian disusul dengan Hyundai Motors yang juga mendonasikan 50.000 APD untuk tenaga medis di Indonesia. Dan yang terakhir yang gue baca adalah pemerintah Korea Selatan juga sudah menyumbang 32.200 alat uji COVID-19 yang PCR senilai hampir 420.000 US dollar. Jadi memang Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-in sudah melakukan kontak via telepon kemarin itu dan bilang kalau misalnya Moon mau banget untuk membantu Indonesia. Dan dia sampai menggunakan peribahasa Indonesia yang bilang kayak ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi dia pengen kalau misalnya susah dan senang itu harus dilalui bersama antara Indonesia dan Korea Selatan. Oke, jadi sekarang gue akan update tentang pengalaman gue sendiri yang gue rasakan akhir-akhir ini di Korea Selatan, perkembangannya gimana. Karena banyak banget yang nanya gue, Kak, apakah Korea Selatan udah mulai normal lagi, apa belum? Dan banyak juga mungkin yang lihat story gue, kok gue udah mulai keluaran dan sebagainya. Oke. Jadi Korea Selatan itu masih menerapkan jaga jarak sosial hingga tanggal 5 Mei mendatang. Meskipun jumlah kasus hariannya itu udah mulai menurun, seperti yang tadi gue kasih tahu, pemerintah Korea Selatan masih waspada terhadap penularan-penularan yang terjadi di klaster-klaster di komunitas dan juga penyebaran yang tidak diketahui jalur penyebarannya itu dari mana. Dan Korea Selatan juga mengantisipasi adanya lonjakan orang-orang yang berpindah dengan jumlah banyak karena Korea Selatan sebentar lagi akan masuk ke dalam masa liburan yang cukup panjang, yaitu mulai tanggal 30 April hingga tanggal 5 Mei. Tetap diterapkan yang namanya jaga jarak sosial di Korea Selatan, walaupun dilonggarkan. Dalam artian, sejak minggu kemarin itu, gereja sudah mulai dibuka kembali, aktivitas beribadah di tempat-tempat keagamaan itu sudah mulai dibuka kembali perlahan, walaupun tetap dibatasi. Jadi misalnya satu gereja yang bisa kapasitasnya bisa sampai 10.000 orang, itu hanya bisa dibatasi mungkin sekitar 1.000 orang. Dan orang-orang juga sudah diperbolehkan untuk pergi ke gym, walaupun harus tetap menggunakan yang namanya masker, harus dicek dulu suhu tubuhnya, dan sebagainya. Untuk perkantoran sendiri sebenarnya gue bisa lihat udah lebih banyak kantor-kantor yang tidak melakukan work from home lagi. Kecuali mungkin gue masih bisa dibilang separuh work from home, separuh kerja di kantor. Gue sendiri baru keluar rumah setelah sekian lama nih minggu lalu, waktu weekend ke Gangnam. Dan gue juga cukup shock sebenarnya guys, karena banyak banget orang gitu. Mungkin apa gue yang selama ini gak keluar rumah, jadi gue gak tahu kalau di luar itu udah lumayan banyak orang. Tapi gue agak cukup shock sih, kayak setelah 2 bulan baru melihat orang sebanyak itu lagi. Dan ya gue rasa sih sebenarnya di Korea Selatan sendiri kondisinya udah jauh lebih kondusif, lebih bisa diatur. Pemerintah Korea Selatan juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk anak-anak supaya bisa masuk lagi ke sekolah. Jadi memang itulah perkembangan terakhir di Korea Selatan yang bisa gue share ke kalian. Dan gue berharap pastinya nggak cuma di Korea Selatan aja nih ya, tapi di Indonesia dan juga di seluruh dunia, semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Dan gue berharap semoga kita semua bisa segera beraktivitas kembali seperti normal, ketemu dengan teman-teman kita, ketemu dengan keluarga kita, dan juga bisa kayak pergi jalan-jalan dan sebagainya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan juga yang pasti nyalain notifikasinya supaya kalian bisa dapat update terbaru dari gue. Oh ya, jangan lupa untuk follow gue juga di Instagram dan Twitter pastinya. Sekali lagi thank you semuanya. I'll see you in another video. Bye semuanya.